Allah. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Mang Sukir. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Mang Sukir. Dan untuk cerita kali ini, Mang Sukir akan menceritakan sebuah kisah yang berjudul Setan Mata Bolong. Cerita ini ditulis oleh Rafasya. Bagi teman-teman yang ingin membacanya secara langsung, bisa langsung kunjungi link yang saya sudah siapkan ada di deskripsi. Oh iya, sebelum Mang Sukir lanjut, bagi teman-teman yang belum subscribe, Mang Sukir mohon dukungannya untuk subscribe channel ini dan nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita dari Mang Sukir. Dan tak usah berlama-lama, ini dia kisahnya. Seseorang sedang melakukan pembedahan dengan mengambil beberapa bagian anggota tubuh mayat yang baru saja meninggal. Ia melakukannya secara khusyuk, kemudian menjahitnya kembali saat sudah selesai. Matanya masih bagus, jantungnya juga masih bagus, ginjalnya juga masih bagus. Pasti harganya ratusan juta jika dijual. Orang tersebut menyeringai, kemudian meninggalkan ruangan itu tanpa diketahui siapapun. Rama tergesa saat istrinya mengatakan kalau perutnya mulas. Istri Rama yang bernama Mirna mencengkram kuat bahu Rama yang ada di sebelahnya. "Aduh, Mas cepat, aku sudah tidak tahan." "Sabar Mirna, sebentar lagi kita akan sampai." "Cepat Mas, anak kita sudah tidak sabar. Dia terus mendorong, ingin keluar." Sial. Rama memukul kemudi. Rama mendengus kesal akibat jalanan yang macet. "Mas, aku sudah tidak tahan. Rasanya sakit sekali," ucap Mirna. Ia mendorong perutnya untuk mengurangi rasa mulas akibat kontraksi. Rama baru sampai di rumah sakit setengah jam kemudian akibat jalanan yang macet parah. "Dokter, suster, tolong istri saya." Seorang perawat datang dan membawa berangkar. Mirna langsung dinaikkan dan langsung dibawa menuju ruang bersalin. Setelah 30 menit menunggu, seorang dokter muda dan cantik keluar. "Maaf, dengan Pak Rama," ucap dokter wanita tersebut. "Iya," saut Rama. "Istri Bapak mengalami pecah ketuban dan ditakutkan janin di dalam perut tidak bisa bernafas. Sebaiknya kita harus mengambil tindakan operasi jika Bapak setuju," ujar sang dokter. "Apa? Tolong istri saya, Dok. Bagaimanapun caranya," pinta Rama. "Silakan Bapak urus untuk biaya administrasinya ya." Tapi saya tidak punya banyak uang," wajah Rama sendu. Tolong diusahakan ya Pak. Ini demi istri dan buah hati Anda." Baik dokter. Tolong lakukan apapun untuk menyelamatkan istri dan anak saya." "Baiklah kalau begitu." Singkat cerita, jam sudah menunjukkan pukul 11 malam. Rama hendak membeli minum di luar. Saat melewati koridor, Rama tertegun. Ia mendengar suara desahan dan erangan.
Rama mengikuti sumber suara dan mendapatinya di sebuah ruangan, ruang rawat yang kosong. Ada sepasang manusia yang tengah memadu kasih. Tak disia-siakan, Rama segera mengambil ponselnya dan mulai merekam adegan panas tersebut. Rama tersenyum puas, kemudian pergi meninggalkan tempat tersebut. Singkat cerita, keesokan harinya. "Halo, dokter," sapa Rama. Iya, ada apa?" "Ada yang ingin saya sampaikan, dok," ujar Rama lagi. "Tentang apa ya Pak Rama?" "Kondisi Bu Mirna sudah pulih. Oh iya, selamat ya atas kelahiran putra pertamanya," ujar sang dokter dengan ramah. Rama tersenyum. Iya. Terima kasih Bu. Tapi bukan itu yang ingin saya sampaikan," timpalnya. "Lalu apa?" Dokter wanita tersebut mengernyitkan kening. Rama mengambil ponselnya, kemudian memutar rekaman video. "Ibu lihat." Seketika mata dokter cantik itu terbelalak. "Dari mana kamu mendapatkan rekaman itu?" "Itu tidak penting. Yang harus ibu pikirkan adalah bagaimana jika rekaman ini tersebar. Maka reputasi ibu sebagai dokter bedah akan hancur." Rama tersenyum sinis. "Apa maumu?" sarkas sang dokter. "Kau harus menebus rekaman ini 50 juta. "Hah? Kau gila? Bagaimana? Rekaman ini atau reputasimu?" Rama mengancam. Dokter wanita itu memejamkan mata sebentar. "Baiklah, sebutkan nomor rekeningmu." Setelah menyebutkan nomor rekening dan mentransfer sejumlah uang, Rama tersenyum puas. "Cepat hapus video itu." Itu baru syarat yang pertama," dokter wanita itu melotot. "Kurang ajar," Rama menyeringai. "Lalu apa syarat yang kedua?" "Temui aku jam 9 malam nanti. Akan aku kirim alamatnya." "Bagaimana jika aku tidak mau?" "Maka video panas ibu dengan dokter Farhan akan tersebar. Kami saling mencintai." "Cih!" Rama berdecih, kemudian terbahak-bahak. "Temui aku atau reputasimu hancur," ancam Rama lagi, kemudian pergi meninggalkan dokter wanita itu. Singkat cerita, setelah selesai bertugas, dokter wanita itu tidak langsung pulang. Ia berdiam diri di mobilnya sambil memijat pelipisnya. "Apa yang harus aku lakukan?" gumamnya. "Apa aku harus mengatakannya pada Mas Farhan?" Tidak. Mas Farhan jam segini masih sibuk. Aku akan menyelesaikan masalah ini sendiri," gumam Vina. Vina, sang dokter wanita muda, berjalan menuju tempat yang telah dijanjikan Rama. Tempat itu seperti gedung pabrik yang sudah tidak terpakai. "Tidak salah dia meminta bertemu di tempat ini," ucap Vina dalam hati. Vina memeluk lengannya sendiri. Vina mulai mencari keberadaan Rama. Ia tersenyum sinis saat mendapati Rama yang tengah menenggak minuman keras di dalam sana. Istrinya di rumah sakit, suaminya malah mabuk-mabukan di sini, gumam Vina. Vina berdehem. Rama menoleh.
Bu dokter, akhirnya kau datang juga, ujar Rama. Ia mencoba mendekati dokter Vina, namun langkahnya sempoyongan. Aku sudah menuruti apa maumu. Aku sudah menuruti apa maumu. Sekarang hapus rekaman itu. Tidak semudah itu, Bu dokter. Rama mencolek wajah dokter Vina. Cih, lepaskan. Vina, kau selalu saja menolakku. Aku tidak menyukaimu. Kenapa? Karena dokter Farhan kaya. Vina terdiam. Benar kan? Itu tidak penting untukmu. Sekarang hapus rekaman itu. Rama mendorong tubuh Vina sampai ke tembok, kemudian mengunci tangannya. Napas Vina memburu. Tubuhnya bergetar. Mau apa kau? Ujar Vina. Itu tidak penting untukmu, saut Rama. Rama mencium bibir Vina dengan rakus. Lepaskan. Vina bersikeras mendorong tubuh Rama, namun tenaganya kalah jauh. Akibat terlalu banyak meminum minuman keras, ada dorongan kuat yang membuat Rama lebih nekat. Rama melucuti pakaiannya sendiri. Rama mendekati Vina, kemudian ia mulai mencium dengan nafsu yang sudah menggelora. Air mata Vina luruh. Vina pasrah. Ia tidak bisa berbuat apa-apa. Tubuhnya yang kecil tak bisa melawan tenaga Rama. Lepaskan aku. Sudahlah, nikmati saja. Rama, kamu memang bajingan. Rama merobek seragam yang Vina kenakan hingga terkoyak. Vina berhasil melepaskan diri setelah menendang selangkangan Rama. Rama memaki kesakitan. Vina berusaha pergi dari sana, namun suara langkah kaki menghentikannya. Vina terkejut saat dua pria lagi datang dan memegang minuman keras di tangannya. Dua pria itu saling berpandangan, kemudian memindai Vina dari atas hingga bawah. Rama mendekati kedua temannya. Mangsa baru nih. Mereka semua terkekeh. Vina mundur perlahan mencari apa saja yang bisa ia gunakan untuk senjata. Namun belum sempat. Tangannya sudah dicekal dua pria itu. Vina tak dapat meloloskan diri. Singkat cerita, Vina pulang dengan keadaan yang kacau. Rambut yang kusut dan baju yang terkoyak. Kakaknya Dimas merasa aneh dengan keadaan adiknya itu. Apa yang terjadi? Kenapa dirimu kacau begini? Ucap Dimas. Vina tak mampu berkata-kata. Ia bergegas masuk ke dalam kamarnya. Masuk ke dalam kamar mandi, lalu menyalakan shower. Vina mengguyur tubuhnya menghilangkan noda-noda menjijikan itu. Vina menangis meraung tanpa suara. Tak ada sautan dari dalam membuat Dimas gelisah. Vina, apa kau ada masalah dengan Farhan? Benar kan? Awas kau Farhan. Beraninya kau menyakiti adikku. Dimas mengepalkan tangan. Setelah merasa kedinginan, Vina keluar dan memakai pakaiannya. Ia mulai naik ke tempat tidur. Meskipun matanya tak dapat terpejam, bayangan-bayangan kejadian beberapa jam yang lalu masih menghantuinya. Tak dipedulikan 30 panggilan tak terjawab dari Farhan. Keesokan hari, Vina tetap pergi bertugas. Meskipun tak semangat seperti biasanya, wajahnya pucat, kantung mata tercetak jelas di wajahnya. Akibat semalaman ia tak bisa tidur. Hai Vin. Vina terkejut. Sontak langsung memeluk dirinya sendiri. Jangan sentuh aku.
Vina bergegas pergi dari sana. Rekan kerja Vina mengernyitkan kening, merasa aneh dengan temannya tersebut. Kini Vina berdiri di gedung rumah sakit. Bayangan-bayangan kejadian semalam mengganggu pikirannya. Vina mencengkeram kuat rambutnya. Mangsa baru nih. Ayo kita bersenang-senang. Mulus sekali. Kata-kata menjijikan itu saling bersahutan. Ah! Teriaknya. Ia melompat dari lantai 6. Tubuhnya hancur. Darah kental mengalir deras dari kepalanya. Semua orang dari dalam maupun luar rumah sakit berdatangan. Mereka semua mengkerumuni jasad Vina. Pihak rumah sakit langsung memberikan pertolongan pertama pada Vina. Namun sayangnya Vina tidak tertolong. Jenazah Vina dimasukkan ke dalam ruang mayat. Para rekan kerja Vina bertanya-tanya atas motif yang dilakukan oleh temannya itu. Dimas syok dan terkejut saat jenazah Vina tiba di rumahnya. Ia kemudian menghampiri. Singkat cerita, Dimas syok dan terkejut saat jenazah Vina tiba di rumahnya. Ia kemudian menghampirinya, menangis meraung sejadi-jadinya. Vina! Teriaknya. Kenapa? Kenapa dengan adikku? Sarkas Dimas. Dokter Vina bunuh diri. Dia melompat dari atas gedung rumah sakit, ujar sang perawat. Dimas menggeleng kuat. Itu tidak mungkin. Dimas mencoba membuka kain putih yang menutupi wajah adiknya. Ia membukanya secara perlahan. Dimas terperangah. Kemudian, kenapa matanya bolong? Tanya Dimas. Kami tidak tahu, Pak. Kami hanya ditugaskan untuk mengantarkan jenazah Bu Vina. Sahut perawat. Dimas mengepalkan tangan kuat. Setelah mengkremasikan dan menguburkan jenazah Vina dengan layak, semua orang pergi terkecuali Dimas. Kenapa kamu meninggalkan kakak, Vin? Isaknya. Dimas tertunduk. Suara langkah kaki yang datang membuat Dimas menoleh. Ia menyeka sudut matanya. Kemudian napasnya memburu. Tangan Dimas langsung mengepal kuat. Satu pukulan dilayangkan kepada orang tersebut. Buk! Rasakan ini, ucap Dimas. Buk! Pukulan kedua. Adikku begini pasti karena kamu. Maaf, ini tidak seperti yang kamu pikirkan. Aku baru tahu hari ini, terang pria tersebut. Aku mempercayakan adikku padamu. Tapi apa balasanmu, ha? Hardik Dimas. Aku juga berusaha menghubungi Vina sejak kemarin. Kau bisa cek ponselnya kalau tidak percaya, jawab pria itu. Aku juga tidak tahu mengapa Vina mengakhiri hidupnya, timpalnya lagi. Dimas tersulut emosi. Dimas mencekal kerah baju yang Farhan kenakan. Lalu, kau pikir apa, ha? Vina tidak pernah dekat dengan lelaki manapun selain kau. Sudah bisa dipastikan kau adalah penyebabnya. Kamu bisa mengecek CCTV di mana aku kemarin dan hari ini. Kau juga bisa mengecek ponsel adikmu. Itu tidak perlu, ujar Dimas dengan gigi bergemelatuk. Aku akan buktikan kau bersalah, Farhan. Silahkan. Singkat cerita, berita tentang kematian Dokter Vina sudah menyebar, bahkan sudah sampai ke telinga Mirna. Kasihan ya Mas Dokter Vina. Padahal baik loh, ujar Mirna. Udah, kamu gak usah mikirin orang lain. Pikirin aja kesehatan kamu, sahut Rama.
Iya, aku cuma gak nyangka aja. Kok bisa Dokter Vina milih mengakhiri hidup? Apa motifnya? Ucap Mirna. Sudah, tidak usah menerka apa yang belum pasti. Lagian itu bukan urusan kita, cetus Rama. Iya mas, saut Mirna. Ayo, pulang. Mirna mengangguk. Rama menjalankan mobilnya, membelah jalanan yang mulai ramai. Hari ini Mirna sudah diizinkan pulang. Setelah 2 hari di rumah sakit, kondisinya telah pulih kembali. Rama mengerem mendadak, membuat Mirna yang sedang menggendong bayinya terkejut. Ada apa mas? Tanya Mirna. Tadi ada perempuan melintas, jawab Rama. Mana perempuan itu mas? Di depan tidak ada siapa-siapa. Rama memindai area itu, lalu mengernyitkan kening. Tapi aku tidak bohong Mir. Mirna mencibik. Jangan-jangan pikiranmu saja yang sedang memikirkan perempuan lain. Mirna langsung melempar pandangan ke arah jendela. Bukan begitu. Ayo cepat kita pulang. Nanti keburu malam, tandasnya. Rama langsung menginjak pedal gas dan langsung pulang menuju rumah. Tengah malam, Mirna berusaha menenangkan bayinya yang terus menangis. Mas, panggil Mirna sambil menepuk bahu Rama. Rama menggeliat. Mas, anak kita nangis terus. Mungkin dia haus, ujar Mirna. Ya kamu kasih dia ASI, saut Rama namun matanya masih terpejam. Kan kamu tahu ASIku gak keluar mas. Lalu bagaimana? Tolong buatkan susu. Aku simpan di dapur susu formulanya. Nah, baiklah. Rama berjalan ke arah dapur meskipun matanya masih mengantuk. Berulang kali dia menguap. Seketika bayangan hitam melintas. Rama mempercepat gerakannya membuat susu. Meski ini yang pertama, ia membaca kemasannya lebih dulu. Lagi bikin susu ya? Ujar seseorang di belakang Rama. Iya nih, bayi kami menangis terus. Seketika gerakan Rama terhenti. Kemudian ia berpikir, jika di rumah ini hanya ada aku dan Mirna. Lalu Rama menoleh perlahan. Seketika netranya bertemu dengan wajah menyeramkan dengan mata bolong. Rama terbelalak. Kemudian Rama berlari tergesa-gesa masuk ke dalam kamar. Napas Rama terengah-engah. Kamu kenapa sih mas? Itu ada. Rama menjeda ucapannya. Tikus, ujar Mirna. Iya, tikus. Mirna terkekeh geli. Sementara di tempat lain, Dimas memegangi foto Vina yang sedang memeluknya. Ia masih belum menyangka adik satu-satunya itu pergi meninggalkannya. Dimas tak habis pikir apa motif yang membuat Vina mengakhiri hidupnya. Ini pasti ada hubungannya dengan Farhan, gumam Dimas. Awas kamu Farhan. Aku tidak akan tinggal diam. Dimas membuka ponselnya kemudian menghubungi seseorang. Cari tahu di mana adikku kemarin malam. Tempat mana saja yang dia kunjungi. Dan apakah dia bertemu dengan Dr. Farhan? Baiklah, kirim secepatnya. Di tempat lain, 2 orang laki-laki yang tengah mabuk
berjalan sempoyongan. Salah satu di antara mereka berjalan dengan kaki yang berat, seperti ada seseorang yang mencengkram dengan kuat. Ia menoleh ke bawah. Ada sosok menyeramkan dengan mata bolong. Siapa kau? Ucapnya. Sosok itu tertawa. Satu pria lagi yang melihat itu terbelalak. Ia hendak lari, namun sayang kakinya tersangkut kemudian terjatuh. Lepaskan kakiku! Pria yang kakinya dicengkram kuat berusaha melepaskan tangan itu. Dengan sekuat tenaga sosok itu bangun. Pria tersebut langsung tersungkur. Sosok menyeramkan, berambut kusut dengan mata yang bolong, menggeret pria tersebut. Tolong lepaskan aku! Hei Rudy, bantu aku! Aku tidak bisa, Tom. Sial kau, Ruth. Pria yang bernama Rudy itu berusaha menarik lengan temannya. Setelah terlepas mereka berusaha pergi dari sana. Namun, seketika sosok wanita bermata bolong itu menghadang mereka dengan pisau di tangannya. Meskipun kepala mereka masih terasa pusing, sosok wanita menyeramkan itu masih bisa dilihat dengan jelas. Siapa kau? Mengapa mengganggu kami? Ujar Rudy dengan tubuh bergetar. Aku Vina, akan membedah kalian secara hidup-hidup. Sosok wanita menyeramkan bermata bolong menyeringai. Dari mulutnya mengeluarkan cairan kental berwarna hitam. Mereka saling berpandangan. Keringat dingin membanjiri pelipisnya. Sosok menyeramkan bermata bolong perlahan mendekati mereka. Tommy dan Rudy berjalan mundur perlahan. Rudy memberi kode agar berlari dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Lari, Tom! Seru Rudy. Mereka langsung berlari terbirit-birit. Namun karena terlalu banyak meminum alkohol mereka salah arah. Kemudian Tommy dan Rudy menabrak dinding, kemudian pingsan. Di tempat lain, Farhan membawa seikat bunga. Lalu dia memeluk nisan yang ada di depannya. Vina, isaknya. Farhan tak mampu berkata apa-apa. Hanya isak tangis yang keluar. Ini, aku bawakan bunga yang kau inginkan. Dan Farhan menjeda kalimatnya. Farhan merogoh sesuatu di dalam kantongnya, kemudian mengeluarkan sebuah kotak cincin. Aku menghubungimu berniat memberimu kejutan, tapi malah dirimu yang mengejutkanku. Farhan meraung, memeluk nisan itu. Farhan mencoba menetralkan nafasnya. Jika benar yang dikatakan Dimas, aku bersalah atas kematianmu. Di mana letak kesalahanku? Ujarnya. Tiba-tiba, dering ponsel berbunyi. Farhan berusaha menetralkan perasaannya. Halo. Baiklah, aku akan segera ke sana. Farhan bangun kemudian mengecup nisan bertuliskan nama Vina tersebut. Di tempat lain, Rama bersiap-siap untuk pergi bekerja. Pekerjaan Rama sebagai sopir taksi mengharuskan ia berangkat lebih pagi. Di dalam kamar, Rama melihat Mirna yang sedang menggendong bayi mereka. Rama tersenyum. Mir, nanti malam aku tidak bisa pulang cepat. Aku ada urusan, ucap Rama. Kamu tidak perlu menungguku, timpalnya. Tak ada sautan membuat Rama menatap punggung Mirna lekat. Mirna,
Aku sedang bicara. Ulangnya lagi. Mirna diam bergeming sambil menimang-nimang bayinya. Melihat tak ada respon dari istrinya, Rama merasa heran. Tak biasanya Mirna tak menjawab ucapannya. "Mirna, suamimu sedang bicara," ucap Rama dengan nada tinggi. Seketika gerakan menimang-nimang itu terhenti. Kemudian Mirna menoleh. Rama terkejut. Sebab yang ada di hadapannya kini bukan istrinya, melainkan sosok setan menyeramkan bermata bolong. Rama mundur perlahan. Siapa? Kau? Ucapnya dengan gugup yang luar biasa. Sosok itu menyeringai. Bau busuk menyeruak indera penciuman. Rama menutup hidung, kemudian bergegas keluar rumah. Rama lebih terkejut saat tak sengaja menabrak seseorang. "Duh, Mas, kamu kok jalan tidak lihat-lihat sih?" Mirna," ucap Rama terbata. "Kenapa, Mas? Kenapa wajahmu seperti orang ketakutan?" Tatapan Mirna menelisik. Itu ada perempuan menyeramkan. Dia menggendong anak kita." Mirna mencoba memahami ucapan suaminya. Kemudian ia bergegas masuk ke dalam. "Coba, biar aku lihat sendiri," ujarnya, berjalan mendahului Rama. Rama mengikuti Mirna dari belakang. Setelah memasuki kamar, Mirna tersenyum. "Kau lihat, Mas, anak kita sedang tidur," tunjuk Mirna pada boks bayi. Tapi sudah, pasti kamu hanya berhalusinasi, Mas," saut Mirna. "Cepat berangkat, nanti kamu bisa terlambat," ucap Mirna lagi. Rama menggaruk kepalanya yang tak gatal, kemudian mengangguk. Singkat cerita, Dimas berusaha mencari bukti-bukti tentang motif dari kematian adiknya. Apalagi jenazah Vina yang tahu tuh membuatnya berpikir ada kejanggalan. Dimas memukul setir mobil saat tak mendapati bukti apa-apa dari pihak rumah sakit. Ia membuka ponselnya kemudian menelpon seseorang. "Halo, bagaimana? Apa kau sudah mencari tahu?" tanya Dimas. "Apa? Jadi Dokter Farhan tidak bertemu dengan Vina sejak 2 hari yang lalu?" Dimas tercengang. "Tapi itu tidak mungkin. Mereka sepasang kekasih. Mustahil jika tidak bertemu meskipun barang sebentar. Apa mungkin Farhan selingkuh dan Vina sakit hati karena itu? Awas saja jika itu benar." Dimas mengepalkan tangan. Di tempat lain, Tommy dan Rudy saat ini berada di tempat kejadian malam itu. Tommy berusaha menelpon Rama. "Halo Ram," sapa Tommy. "Iya, ada apa? Aku sedang mengantar pelanggan." Terdengar suara Rama dari seberang telepon. "Tom, aku mau ke warung sebentar. Kamu mau apa?" ujar Rudy yang berada di sebelahnya. "Air mineral saja, dingin," jawab Tommy. Baiklah." Rudy segera pergi dari sana, meninggalkan Tommy sendirian. Tommy melanjutkan pembicaraannya dengan Rama. "Aku hanya ingin bertanya, wanita yang kau bawa malam itu dapat dari mana?" ujar Tommy. "Memangnya kenapa?" saut Rama di seberang telepon. "Dia manusia apa bukan?" tanya Tommy. Dia memang sudah meninggal," jawab Rama.
Apa? Jadi kau membawa hantu? Sarkas Tommy. Bukan. Dia bunuh diri setelah kejadian itu. Hah? Tommy tercengang mendengar penuturan Rama di seberang telepon. Seseorang menepuk pundaknya dari belakang. Kau taruh saja di situ airnya, Ruth, ujar Tommy. Kemudian seseorang itu menepuk-nepuk untuk yang kedua kalinya. Aku bilang kau taruh saja di situ. Apa kau tidak lihat? Aku sedang berbicara dengan Rama, sungut Tommy. Namun bukannya berhenti, seseorang itu mencengkram bahu Tommy dengan kuat. Tommy tertegun, kemudian melirik bahunya. Ruth, kenapa kukumu Pak? Panjang sekali, lirihnya. Apakah kau tidak pernah mengguntingnya? Ruth. Tommy menoleh secara perlahan. Kemudian sosok wanita bermata bolong kini ada di hadapannya. Dari mulutnya langsung mengeluarkan cairan kental berwarna hitam. Baunya busuk menusuk pangkal hidung. Tommy terbelalak melihatnya. Ponsel di tangannya terjatuh. Kini kakinya bergetar hebat. Kuku panjang nan runcing itu menancap di bahunya hingga mengeluarkan darah. Bersambung. Nantikan kelanjutannya di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.